Terima kasih kepada hambanya, Tuhan memberkati. Ibadah penyerahan Juknis Perseni tahun 2023 kita telah selesai. Dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cara selanjutnya saya persilakan untuk pemuda-pemudi serta hamba Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada protokol saya persilakan. Angka Romawi kedua, ibadah inti pada pelayan, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa melalui puji-pujian, melalui persembahan firman Tuhan, kami pemuda-pemudi, koordinator Mamta, kami sudah berkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami melangkah yang berikut adalah angka Romawi ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, kami akan mendengarkan sambutan Badan Pengurus Harian Sinode di Tanah Papua kepada Bapak, kami persilakan. Baik, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada protokol yang memberikan waktu kepada kami untuk sore hari ini. Dan kami juga sampaikan yang terhormat kepada Departemen Pemuda, Biro-biro atau Pemuda Koordinator, Biro Koordinator dan Biro-biro Kelasis yang ada di lingkungan Gereja Kemanjil Kingmi di Tanah Papua, dan seluruh pemuda-pemudi dari Kelasis Kerom, Merauke, Sarmi, Kelasis Jayapura dan Kota Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir saya sudah sampaikan firman Tuhan. Sambutan saya mungkin seperti apa, tapi saya sedikit senang kegiatan ibadah hari ini. Ini bagian dari proseni ya, bukan ini lepas dari proseni, tapi ini proseni itu salah satu nomor, dan ibadah-ibadah ini intinya. Jadi jangan pikir kami mau menuju ke proseni, jadi kami harus mulai dari ibadah, tidak. Ibadah proseni itu salah satu bagian dari ibadah. Oleh sebab itu tanggal 13 Januari 2022 ulang tahun Injil masuk saya ikut ibadah di Timika, dan saya pernah pengumuman penginjilan KKR segala macam itu dijalankan. Biar pengurus yang kemarin, saya dengan teman-teman yang kemarin tinggal, kami bilang penginjilan ke dalam. Tapi untuk saya hari ini ke atas, itu penginjilan itu jalan semua, ke dalam, ke luar. Dari pemuda, dari mana, dari departemen mana, dari kelasis mana mau jalankan penginjilan itu bebas. Jadi silakan jalan. Karena itu yang intinya. Yang lain-lain itu tambahan-tambahan. Yang inti itu firman Tuhan, Injil, memberitakan Injil sama orang lain, itu inti. Sehingga untuk sementara saya sinode itu tidak ada larang-larang. Kegiatan penginjilan KKR segala macam bisa jalankan. Pemuda mau bikin apa-apa silakan jalankan. Menyangkut dengan ibadah ya penginjilan, itu tidak ada larang. Mungkin Tuhan Yesus larang baru kita berhenti. Jadi itu boleh jalankan. Ya, itu bagian di situ. Dan saya juga sampaikan kepada pemuda-pemudi Gereja Kemanjil Kingmi di Tanah Papua. Tadi dalam kesaksian saja kekurangan hamba Tuhan ini, pendeta di sini, pemuda di sini. Tadi Sarmi belum berdiri ya, waktu kesaksian. Tidak ada toh? Itu salah satu kendala di depan mata kita. Walaupun ada tapi tidak datang itu masalah. Dan itu pemuda harus lihat itu. Acara begini harus buat di Sarmi kalau hari ini dia tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir baru kami tinggalkan, itu sudah dia jauh.
kita harus pergi. Kirom yang datang sedikit ya kita harus pergi lagi ke sana. Itu pemuda. Untuk kerja semangat, jalan semangat, apapun semua ringan, angkat kayu besar, batu besar semua ringan itu pada saat muda. Kalau tua tidak ada ya. Seperti saya ini sudah tua ya mungkin tidak ada. Saya jalan seluruh Papua ini tapi saya tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi, tidak ada kekuatan lagi. Hari ini saya pakai pakaian begini baru datang karena pakaian kotor semua. Mau pakai apa lagi begitu. Tapi tidak mampu, tidak sampai. Yang tolong saya siapa? Tolong saya punya departemen ada, pasti saya punya departemen. Saya punya biro-biro ada, koordinator pemuda ada. Sampai kepada jemaat itu kaki tangan saya untuk menolong saya. Jadi tidak harus sinode yang sampai selesai sampai di kampung-kampung, tidak mungkin sekali. Itu tidak mungkin. Tapi pasti saya tahu, saya punya orang-orang, saya punya kaki tangan, deretan saya pemuda pasti banyak. Dan apa yang saya jalankan, saya tidak mampu tidak jalankan, ya tolong saya. Tadi kesaksian saya sudah jalan. Memangnya di sana tidak ada orang kak? Berarti ada adik pendeta ada di Merauke, ya tolong saya lah. Coba siapkan orang kak, siapa kak untuk pegang Merauke begitu. Jadi itu saya marah tadi itu. Memang di sana tidak ada orang. Ya, adik percayakan jadi pendeta, gembala jadi di Merauke, tugas untuk melihat daerah apa yang kekurangan-kekurangan di situ. Hamba Tuhan, majelis pemuda dipersiapkan. Nah, itu pemuda tolong saya itu. Bukan harus semua laporannya datang ke sinode. Sinode satu orang saja. Semuanya ada di bawah. Dan kami hanya perintah, silakan jalankan. Kalau bertentangan dengan aturan anggaran dasar, pasti kami bilang tidak boleh. Tapi kalau barang itu tidak bertentangan, barang jalan saja. Dan adik-adik sekalian perlu tahu, saya itu tidak bisa saya keluar dari Alkitab dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sedikit salah, sedikit ini pasti saya berteriak. Saya bilang ini salah, ini benar, pasti saya sampaikan. Karena sudah gereja ini sudah lemah, sudah turun sampai aturan-aturan sudah terbiasa saja. Dan sekarang saya memulai tegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan puluhan konferensi yang kami sudah lewati. Dari orang-orang tua kami sampai Timika ini, 2021 di Timika. Itu saya tegakkan. Jadi mau berteriak di mana-mana silakan, tapi saya ada dalam aturan dan ada di dalam Alkitabiah. Dan orang mau marah itu biasa saja untuk saya. Tapi yang penting firman Tuhan ditegakkan, peraturan di gereja ditegakkan. Dan ya orang silakan koreksi saya silakan. Dari segi mana saya lihat saya tidak ada, jadi ya saya tegakkan supaya semua kena ke sana. Itu. Jadi gereja Kemanjil Kingmi dari tanah Papua yang dulu lain, sekarang lain. Dan kalau saya ikuti cerita, waktu saya kecil baru saya dengar cerita, itu beda sekali. Kayak orang-orang Kemanjil, orang-orang Kingmi itu kayak tinggal di surga dulu. Dan semua jemaat, semua gereja lain lihat orang Kingmi itu kayak lihat malaikat. Kalau sekarang itu orang lain lebih dari kita. Tadi pemuda saja semua kita pakai kemenangan iman habis. Tidak ada yang puji-pujian yang ini. Kita sudah mundur ya. Itu saya cuma sampaikan saja supaya kita juga bersaing dengan orang lain. Kita juga seperti orang lain, teman-teman lain. Jangan jalan di tempat, tapi kita gerak jalan. Kalau jalan di tempat ya kita tinggal satu tempat. Kalau gerak jalan pasti kita jalan kemana-mana. Oleh sebab itu adik-adik pemuda-pemudi gereja Kemanjil Kingmi di tanah Papua, tugas ini ada di pundak kita dan orang-orang tua di mana-mana orang pengumuman bahwa pemuda itu tulang punggung gereja, tulang punggung pemerintah atau negara. Berarti kita ini dipersiapkan untuk melanjutkan tugas-tugas kita ke depan. Oleh sebab itu kita jalankan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan juga,
gereja kita itu kehabisan kepemimpinan. Di mana-mana saya pergi konferensi, tapi konferensi klasis, semua orang itu merangkap jabatan habis. Semua pegawai negeri, semua DPR. Jadi ini adik-adik yang di bawah ya, jangan sampai salah pilih. Nanti gereja ini akan kosong besok. Saya lihat di lapangan itu, semua pegawai negeri, tidak ada orang yang murni mau masuk calon kelasis, tidak ada. Dan itu kekurangan kita gereja Kemanusiaan Kingmi di tanah Papua. Jadi adik-adik ya silakan mau masuk gereja pemerintahan di pegawai atau DPR itu untuk topang gereja ini, terima kasih. Tapi ada lagi lain yang harus mempertahankan gereja ini. Tinggal saja. Saya pikir-pikir, kalau begitu orang jadi pendeta gembala itu kekurangan apa ya? Orang semua lari ke DPR, politik, semua ke pegawai, itu kenapa begitu? Cukup kasih ke teman-teman yang ikut jurusannya bagian umum, orang punya bagian, politik punya bagian, gereja punya bagian. Coba kita pikir dari sekarang. Karena saya dengan teman-teman sudah gagal bagian itu. Jadi jangan sampai adik-adik dari bawah naik, jangan ikut kami begitu. Saya sampaikan seperti itu. Kami tidak ada. Orang mau calon jadi ketua sinode tidak ada orang. Jadi koordinator tidak ada orang. Jadi ketua kelas tidak ada orang. Karena dalam anggaran dasar katakan tidak boleh merangkap jabatan. Akhirnya orang yang ikut politik pun tidak boleh masuk. Orang yang ikut pegawai pemerintahan tidak boleh masuk. Hanya orang murni sekolah teologi yang bisa jadi ketua sinode, ketua kelasis, koordinator. Ketua-ketua itu tidak bisa sekali. Kalau yang pengurus lainnya kaki tangan itu bisa. Kesempatan ini saya sampaikan karena besok-besok ini akan habis. Kalau provinsi masuk, berapa provinsi? Kalau gubernur bilang sesuai dengan apa budaya adat, wilayah adat yang ada itu 7 provinsi masuk. Pecah lagi jadi kabupaten, berapa kabupaten? Habislah orang Papua atau orang Kingmi. Gereja siapa yang pegang? Dia pelan-pelan, orang tidak bilang gereja tolak, tapi dengan sendirinya akan habis. Dan ya kita tinggal tepuk tangan di bagian lain, tapi di bagian lain kita akan muka murung. Oleh sebab itu mulai dari sekarang, namanya anak-anak yang sekolah di STT Walter Pos, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5, jangan karena kejar ijazah jadi saya dapat ijazah saya mau masuk pegawai, tidak boleh. Saya harus larang ya di depan ini. Saya harus tegas begitu. Itu tidak boleh, harus. Anda yang pilih jurusan teologi, ya teologi saja, jangan masuk lagi pegawai. Anda yang memilih ya jurusan PAK atau di pendidikan bagian umum, ikut itu saja. Pasti Tuhan taruh talenta di Anda dan Anda jalankan sesuai dengan karunia itu, sesuai dengan jurusan itu, jalankan supaya Tuhan memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan proses ini itu ya silakan jalan. Ya baik buruk waktunya sudah dekat, 1 minggu ke depan kalau ketua sinode hadir, orang lain tidak akan hadir. Baik buruk saya akan hadir. Demikian dan waktu kami kembalikan. Shalom. Baik, pesan-pesan dari Ketua Sinode kami sudah bersaksikan sama-sama, dan waktu selanjutnya kami akan mendengarkan lagi kepada Ketua Departemen Pemuda Kingmi di Tanah Papua, sekaligus dengan penyerahan Juknis Proseni tahun 2023 kepada Ketua Departemen Melianus Numba ST, saya persilakan. Amolongo, kinaon ako. Sedikit sekali jawabnya. Wibao, Nayaklak, Koyau,
Wah, 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 wah. Yang lain sesuaikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Sinode Gereja Kemanjil Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Tilas Mom MTH, yang sudah hadir dan sekaligus menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Panitia Proseni tahun 2023 di DIY. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Jeffrey Edoai STMM. Yang kami hormati juga para hamba-hamba Tuhan, Pak Sekretaris Klasis Kota Jayapura ada di tengah-tengah kita, Pak Wenda, Pak Jow, semua hamba-hamba Tuhan yang hadir luar biasa. Tuhan memberkati. Yang kami hormati Koordinator Pemuda Mamta, adik Ujangke yang hadir juga, Ketua-Ketua Biro Pemuda Klasis Kota, Klasis Jayapura, Klasis Merauke, Pak Yunus, terima kasih, mewakili sudah hadir. Dan Sarmi walaupun tidak hadir. Dan juga menyampaikan selamat. Dan yang kami hormati seluruh pemuda, Koordinator Mamta yang sudah berkenan hadir. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas waktu dan kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus melayani. Pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Hidup kita, hidup manusia itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah kemarin, fase yang kedua adalah hari ini, fase yang ketiga adalah besok. Barang siapa sudah setia dan hidup serius di hari kemarin, hari ini dia menjadi orang luar biasa. Kalau hari ini barang siapa yang dia hidup serius dan melakukan sesuatu dengan serius, besok dia akan jadi luar biasa. Kalau kemarin dia biasa-biasa, hari ini juga dia biasa-biasa. Dan siapa yang hari ini biasa-biasa, besok juga biasa-biasa. Itu artinya bahwa perubahan ada di tangan kita. Gereja kita, Gereja Kingmi di Tanah Papua punya tema yang besar, yaitu berubah untuk menjadi kuat. Saya sedang berbicara untuk disiplin waktu. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Biro Pemuda Klasis Kota. Beliau juga berjemaat di sini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita akan mulai ibadah jam 3 tepat. Saya tidak mau tahu, saya bilang saya akan ibadah jam 3 tepat. Dan hari ini kita ibadah jam 3 tepat. Jam 3 lewat sedikit. Disiplin waktu itu bagian dari pendidikan moral. Kita harus catat. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua mulai sekarang kita serius dengan waktu, disiplin waktu. Kalau kita bilang ibadah jam 3, kita harus ibadah jam 3. Kalau kita bilang ibadah jam 3 baru kita mulai ibadah jam 4, jam 5, itu kita tipu Tuhan itu. Barangkali Tuhan sudah hadir jam 3 baru dia sudah pergi kepada orang yang setia. Oleh sebab itu, ke depan, hari ini dan ke depan, saya mulai tegas kepada koordinator pemuda dan juga biro-biro pemuda klasis. Harus kita perhatikan waktu, itu penting. Waktu itu penting. Kita tidak boleh main-main dengan waktu. Kita harus biasakan diri, disiplinkan diri dengan waktu. Karena perubahan untuk gereja ini ke depan ada di tangan kita.
Kalau kita tidak pernah biasakan diri dengan disiplin waktu, bagaimana kita mau berubah? Oleh sebab itu penting sekali untuk kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, sebagai tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa dan negara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kita sudah ada Ketua Panitia Pelaksana Proseni tahun 2023 di DIY. Kita berikan tepuk tangan. Sebetulnya panitia Proseni itu awalnya sudah diberikan tanggung jawab kepada Pak Petrus Badogapa, Ketua DPRD DIY. Dan beliau sudah jalankan persiapan sampai 2 tahun lebih. Kemudian di tengah-tengah beliau undur diri. Lalu kami departemen diminta untuk melakukan perubahan surat keputusan. Dan kira-kira 3 bulan yang lalu kami sempat naik ke DIY dan memberikan SK perubahan kepada Pak Jeffrey Odoai untuk menjalankan tugas. Dan luar biasa, kami kemarin dari pagi sampai dengan sore kami sudah tanda tangani semua surat-surat Juknis dan Juklak dan juga proposal yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan hari ini secara resmi akan serahkan kepada koordinator, 13 koordinator diwakili oleh koordinator Mamta. Dan koordinator yang lain kami departemen akan eksekusi, akan bagikan. Dan juga bersama panitia. Itu sebabnya saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah kerja luar biasa. Kadang-kadang kami di Jayapura susah komunikasi dengan teman-teman panitia di DIY, tetapi panitia datang ke sini dan bisa kerjasama dengan kami, kemudian koordinasi dengan kami, dan pasti kita akan melakukan proseni pada 2023. Kalau tidak salah bulan Agustus ya, Pak Ketua Panitia. Terhitung dari sekarang ada kira-kira 14 bulan. Sebentar panitia akan berikan Juknis kepada koordinator dan koordinator akan terima, lalu akan bentuk panitia lokal di tingkat koordinator. Dan ada beberapa jenis perlombaan dan juga seni yang sudah dicantumkan di dalam Juknis itu bisa dipersiapkan baik. Mudah-mudahan proseni berikut mungkin Mamta yang bisa jadi tuan rumah kah? Tidak mau kah? Kalau tidak tepuk tangan. Ya, makanya persiapkan baik. Itu aturannya. Kalau mau jadi tuan rumah persiapkan diri baik. Aturan untuk jadi tuan rumah itu kan harus dapat juara banyak. Dari olahraga maupun seni yang diperlombakan itu harus dapat juara banyak, minimal 5 lah atau 6. Itu syarat. Oleh sebab itu dari koordinator pemuda Mamta akan bentuk akomodir biro-biro pemuda di tingkat klasis, lalu bentuk panitia dan persiapkan diri. Dan saya akan sampaikan, dan juga kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami departemen punya program kerja masih belum. Kita sedang menunggu keputusan konferensi. Itu dirumuskan dulu, barulah kita akan menyusun, kita mengundang semua kaum profesional gereja untuk kita menyusun program kerja. Kalau proseni itu dia rutin. Itu bukan program tapi dia rutin. Kita departemen hanya menyesuaikan dengan program yang sudah ada. Itu kita lakukan 3 tahun sekali dalam departemen pemuda. Oleh sebab itu, sekaligus saya mengimbau untuk kita semua bahwa program departemen dan departemen kita
selama 1 tahun ini kita tidak akan jalan. Kami akan berikan kesempatan kepada pemuda untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi proseni. Kalau ibadah-ibadah yang menyangkut dengan ibadah dan doa itu silakan jalan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Sinode tadi. Soal ibadah dengan doa itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tetapi kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, seperti retret dan lain-lain itu kita tunggu dulu. Kita fokus di proseni. Proseni juga merupakan satu ajang penting yang mempertemukan semua pemuda Kingmi di tanah Papua untuk memperlombakan olahraga dan juga seni yang sudah diputuskan dan disepakati oleh panitia dan departemen. Oleh sebab itu, yang lebih penting kita persiapkan diri. Kegiatan-kegiatan yang libatkan banyak orang kita sabar dulu. Nanti kita akan buat, kemudian kita akan naikkan ke raker. Setelah itu baru kita akan jalankan retret dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kalian semua adalah orang penting. Kita semua adalah orang penting. Kita semua orang penting di atas tanah ini. Kita semua orang penting di hadapan Tuhan. Kita semua orang penting di dalam gereja. Oleh sebab itu mari kita pemuda jaga diri baik. Kita jaga diri baik. Kalau kita sakit, kalau kita lemah, kalau kita loyo, pasti tanggung jawab yang besar sebagai pemuda kita tidak bisa jalan. Oleh sebab itu mari kita jaga diri baik. Punya kendaraan, kita bawa kendaraan hati-hati. Situasi Papua saat ini sangat ganas. Siapa yang tidak hati-hati dengan makan, siapa yang tidak hati-hati dengan minum, siapa yang tidak hati-hati dengan jalan, dia akan mati cepat. Oleh sebab itu, kita semua adalah penentu masa depan. Oleh sebab itu penting kita menjaga diri baik, menjaga kesehatan baik, menjaga kehidupan kita baik, dan belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ini juga penting. Kita harus belajar mulai memberi kepada Tuhan. Saya kira seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan, dan waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Ketua Panitia Proseni untuk memberikan sambutan sedikit. Setelah itu akan serahkan juknis dan juklak yang sudah disiapkan kepada Koordinator Pemuda Mamta, mewakili 13 koordinator di seluruh tanah Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, saya persilakan waktu kepada Ketua Panitia Pak Jeffrey Edwai untuk menyampaikan sepatah kata dan sekaligus serahkan juknis dan juklak. Shalom. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua semangat ya. Semangat karena Yesus. Yesus sudah berkarya bagi kita. Baik yang terhormat kepada Badan Pengurus Sinode yang hadir bersama dengan kita pada sore hari ini. Walaupun banyak tugas pelayanan, tapi beliau sangat peduli dengan generasi muda. Yang kami hormati kepada Badan Pengurus Departemen Pemuda Kingmi Setanah Papua, Pak Melianus Numang, dan sekretaris yang sudah mendampingi kami dari pertama pembentukan Panitia Proseni ini hingga sampai hari ini. Ya. Terima kasih, dan juga kepada ke-12, ke-13 Koordinator Pemuda Kingmi Setanah Papua, kepada Biro-Biro Pemuda Kingmi Setanah Papua, dan kepada seluruh pemuda-pemudi Kingmi
yang ada di tanah Papua. Saya menyapa untuk kita sekalian, baik pemuda Kingmi yang ada di Teluk Cendrawasih, selamat sore. Kepada pemuda Kingmi yang ada di Tanah Mungsa, pemuda Kingmi yang ada di Puncak Timur, Puncak, kepada pemuda-pemudi Kingmi yang ada di Jayawijaya, Duga, Yahukimo, kepada pemuda-pemudi Kingmi yang ada di Mamta dan yang ada di Papua Barat. Mari melalui ajang proseni ini kita sama-sama mendukung di dalam doa. Keterlibatan kita sangat penting karena tadi kata ketua departemen bilang kita adalah orang-orang yang terpenting. Kita adalah generasi yang berharga. Untuk itu saya menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, bagaimana selama 3 bulan kerja panitia proseni sejak tanggal 29 Maret melalui ibadah pelantikan Badan Pengurus Klasis Koordinator DIY, kami telah diberi mandat perubahan SK Proseni untuk menjalankan, mensukseskan di tahun 2023. Sehingga kami selama 3 bulan kami kerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri. Karena kami merasa bahwa kami memang sangat terbatas. Hikmat kemampuan kami sangat terbatas sekali. Kami mau sukseskan kegiatan ini dengan satu-satunya mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil kesepakatan kami bersama dengan pemuda-pemudi Kingmi, koordinator DIY, bahwa tempat kegiatan kami sudah tetapkan di Klasis Tinggi Barat. Yang sudah tahulah ya, Klasis Tinggi Barat tepat di Kampung Onago, kampungnya mantan Ketua Sinode. Jadi nanti kalau ke atas itu dari ibu kota nanti putar keliling Danau Tinggi, ya. Bisa lewat ke arah selatan, bisa juga ke arah utara. Ya. Ini sekilas pemberitahuan kami. Kemudian yang kedua, perkembangan kesiapan kami saat ini hampir 80% kami sudah siap, dan tinggal 20-an lebih persen, ya 20% lah. Ya. Sehingga hari ini kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara-saudari pemuda-pemudi Kingmi setanah Papua, mohon mendoakan kami. Ya. Hari ini kami akan membagikan buku petunjuk teknis pelaksanaan. Jadi proseni ini sebenarnya muatannya ada 3. Yang pertama adalah ibadah dan KKR. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah seni. Sehingga melalui rapat kami beberapa minggu yang lalu,
telah kami sepakati dengan melihat kondisi tanah Papua yang masih belum kondusif, sehingga kami putuskan bahwa setiap koordinator, ke-13 koordinator, siapkan satu tim, keterwakilan dari koordinator. Tidak dengan klasis-klasis, tetapi kami tetapkan hanya 13 tim dalam proseni. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun beberapa kegiatan cabang-cabang olahraga yang kami tetapkan adalah yang pertama, futsal untuk putra. Yang kedua, bola voli untuk putra dan putri. Yang ketiga, lari maraton putra dan putri. Yang ketiga, yang berikut adalah cabang olahraga tenis meja. Yang berikut adalah tarik tambang. Nah, ini untuk cabang-cabang olahraga. Kemudian untuk perlombaan, jenis-jenis perlombaan seni, yang pertama adalah paduan suara. Aturan dan umur apa segala sudah ada dalam juklis. Kemudian yang kedua adalah vokal group. Yang ketiga adalah lomba CCA. Dan yang berikut adalah band gereja, tim band gereja. Kemudian solo. Dan berikut adalah lomba melukis tokoh Alkitab. Jadi pemuda-pemudi yang punya hobi lukis, mulai sekarang mungkin cakar-cakar atau bagaimana ya. Ya, supaya kita juga tidak ketertinggalan. Ya. Tahun 2000-an ada pemuda-pemudi di sini yang punya berbakat lukis. Salah satunya pemuda di tempat ini. Namanya Jamie Edoai. Yang hasilnya ada di belakang ini. Yang ada gambar di belakang ini. Dia hebat orangnya. Dia punya kreatif untuk melukis. Ya. Ini yang kami hari-hari ini punya teman-teman yang berbakat melukis, ya kami akan tampilkan ya dalam event ini. Kemudian yang berikut adalah lomba ayat hafalan ya ayat hafalan. Kemudian ada juga lomba untuk ayat pembacaan Alkitab cepat. Nah, jadi sekitar berapa mata lomba yang kami sudah masukkan dalam juklis, teman-teman, termasuk puisi ya. Ada puisi itu dikarang oleh anak-anak Kimi sendiri. Nanti bisa lihat teman-teman pengarangnya siapa di situ. Ya. Termasuk kemudian yang terakhir adalah lomba bahasa Inggris. Ya, lomba bahasa Inggris. Karena memang kita melihat kondisi Papua ini 20-30 tahun ke depan ya, kita akan berhadap dengan segala kemajuan. Sehingga hari ini kita mempersiapkan tenaga untuk bersaing dengan dunia luar. Ini yang kami siapkan. Kemudian kami berikan waktu selama 1 tahun full. Ya, 1 tahun full untuk teman-teman 13 koordinator. Mulai besok atau minggu ini silakan latihan, karena yang akan menilai menjadi juri juga adalah orang-orang yang punya pengalaman ya, yang punya profesi, sehingga boleh mulai latihan dari sekarang, sehingga
kita tidak akan menjadi ketertinggalan, ya. Berubah untuk menjadi kuat, bangkit berubah untuk menjadi penentu masa depan, harus kita berjuang bergerak, bekerja dari saat ini, menentukan masa depan, ya. Ini terkait dengan proseni, sehingga dalam 1 tahun ini teman-teman boleh mempersiapkan diri, ya. Kemudian tahapan kerja panitia untuk tahun ini kami akan sampaikan juga melalui media, ya. Kami sudah siapkan buka media melalui WhatsApp, ya, dan media-media yang lain. Nanti teman-teman bisa ikuti, sehingga perkembangan proseni, persiapan, dan juga sampai pada hari H. Jadi melalui kesepakatan kami, melalui rapat beberapa minggu yang lalu, bahwa pelaksanaan kegiatan proseni pada bulan Agustus tanggal 28, ya, tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2023, ya. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan pada kesempatan ini terima kasih kepada pemuda-pemudi Kingmi yang hadir pada kesempatan ini. Saya pikir mungkin itu keterwakilan dari semua 13 koordinator sudah ada. Mari kita pulang sampaikan kepada koordinator kita masing-masing di daerah terkait dengan proseni seperti ini, ya. Informasi kita bisa sampaikan, tetapi juga melalui Juklis dengan Juklak kami akan sampaikan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat senang sekali adik-adik pemuda dan juga kepada orang tua, mungkin orang tua yang saya lihat mungkin di depan, Bapak ini hebat, luar biasa sekali. Saya senang. Mari tepuk tangan untuk Bapak kita ini. Iya. Ya, ini luar biasa. Walaupun rambut putih tapi jiwa masih semangat. Ya, saya sangat sekali karena Bapak ini sudah bekerja keras. Ya, sudah menerima Injil tadi menurut firman Tuhan. Mereka sudah menerima Injil. Dan sekarang Injil itu ada di tangan kita ini. Ya, ada di tangan kita. Hari ini kita pegang dan maju terus, ya. Sambil kita memelihara dia. Jangan sampai orang lain datang ambil dari tangan kita. Saya dan saudara pasti Injil itu Injil 4 berganda, ya. Injil 4 berganda. Kibarkan itu bendera Injil 4 berganda di 13 koordinator yang ada di tanah Papua. Mungkin tahun berikut akan jadi 14, akan jadi 15 dan seterusnya. Iya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Cukup lama saya bicara, tetapi inilah kesempatan, ya. Tuhan akan memberkati kita. Maju terus, jangan mundur. Tetap melayani Tuhan. Kita semua ada dalam satu barisan, yaitu barisan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Mari sekretaris tolong ambilkan. Ya, saya mohon kepada koordinator pemuda Manta, silakan maju ke depan. Jadi secara resmi pada kesempatan ini kami panitia Pekan Rohani Olahraga dan Seni atau singkat Proseni yang akan dilaksanakan di Koordinator Deyai pada tahun 2023. Dengan demikian, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, maka
pada kesempatan ini secara resmi kami akan berikan kepada ke-13 koordinator pemuda Kingmi di Tanah Papua, tapi secara simbolis kami serahkan kesempatan ini kepada koordinator Mamta. Saya mohon kepada ketua-ketua biro maju ke depan untuk kawal kita punya abang kita ini koordinator. Ketua-ketua biro pemuda klasis, mari silakan maju ke depan dampingi koordinator pemuda. Ya. Dan kami mohon Pak Departemen boleh berdiri untuk mendampingi. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya juga akan berikan sebagai pegangan satu kepada Departemen Pemuda, satu kepada AMKI, dan satu kepada pengurus Sinode Kingmi di Tanah Papua. Saya ya, baik, terima kasih untuk 12 koordinator seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Departemen akan bawa ke 12 koordinator. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Selamat melayani Tuhan. Jangan rela bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih. Waktu selanjutnya dikembalikan ke protokol. Baik, kesan pesan dari Departemen Pemuda Kingmi di Tanah Papua lanjut dengan panitia proseni tahun 2023. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Dan kami akan mendengarkan kesan pesan selanjutnya, yaitu kaum profesional. Kalau tidak ada, kami kasih kesempatan kepada mewakili AMKI. Shalom. 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 Masih semangat? Puji Tuhan. Harus semangat. Ya. Kita ini disebut masih jam 11 atau jam 10. Kita ini masih pagi. Kalau saya bilang jam 11 ke atas sampai dengan jam 1, itu mungkin Bapak yang di depan ini. Tapi dari jam 1 sampai dengan jam 3 itu mereka yang usianya senior, ya. Jadi kita yang hadir pada kesempatan ini merupakan kita yang masih pagi,
Jadi waktu masih pagi itu harus kita semangat, kita kuat, kita sehat, dan kita harus buat sesuatu. Pertama-tama sekali, terima kasih penghargaan yang tinggi yang diberikan kepada kami DPP AMKI Papua pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Izinkan saya sampaikan beberapa hal penting mewakili Ketua AMKI Papua karena beliau kesibukan dan saya yang hadir pada kesempatan ibadah di sore ini. Saya tidak sampaikan banyak hal, tapi ada beberapa hal yang penting sekali yang konsentrasi kita, fokus kita beberapa hari ke depan. Hari ini panitia sudah membagikan, ya, panitia sudah membagikan buku petunjuk. Berarti kita mulai mempersiapkan diri itu. Saya punya tugas, AMKI punya tugas. Saya akan tunggu hanya hasil output terakhir. Ya, cukup berapa tahun yang kita sudah lewati, beberapa tahun yang sudah kita melakukan proses ini, itu saya pikir kita pemuda kita rugi. Mengapa? Karena kita tidak hasil terakhir outputnya itu 0, nihil. Sebenarnya di situ momen penting untuk kita mempersiapkan generasi muda, ya. Tapi saya bersepakat untuk 2023 saya akan tunggu hasil outputnya terakhir, dan bagi mereka yang nantinya akan menjadi pemenang itu pasti kita akan bagaimana kita berpikir bersama untuk kita mempersiapkan mereka ke depan. Makanya ya saya bilang saya tunggu hasil output terakhir dari proses ini nanti besok. Itu bagian pertama. Yang lain, kita sebagai pemuda kita punya potensi besar, tapi selama ini kita tidak pernah kembangkan. Kita hanya di tempat, ya. Tapi saya harap melalui kegiatan ini ada bibit-bibit baru yang nantinya akan muncul di sana. Entah itu dari melalui apa saja yang tadi panitia sudah sampaikan, dan saya harap itu kita ke depan kembangkan. Dan saya punya tugas, AMKI punya tugas, tidak hanya AMKI tapi juga APG yang kami dua ini punya tugas, kita kawal itu. Kita kawal itu. Terus yang lain, saya sebagai OKP, organisasi yang sudah terdaftar secara resmi di Provinsi Papua, dan saya mau sampaikan bahwa saya siap kawal selama proses jalannya kegiatan proses ini di 2023 nanti. Dan kami punya tugas, kami siap kawal. Jadi jangan takut, kalau ada apa-apa silakan telepon. Karena kami juga punya hukum. AMKI itu punya orang hukum ada. AMKI itu punya apa ya, yang lain. Jadi kalau ada apa-apa silakan telepon. Panitia ada apa-apa silakan telepon. Ada masalah di tengah jalan silakan telepon. Kita akan jalan sama-sama. Nah, ini yang mungkin saya pikir barangkali sampaikan. Tetap kita solid, tetap kita semangat, tetap kita jaga kebersamaan. Karena kita adalah generasi yang tersisa dari yang tersisa. Kita saling mendoakan karena generasi kini yang lain, mereka ada di tengah hutan, mereka ada di pengungsian, mereka ada di mana, mereka sedang haus dan lain sebagainya. Kita yang hadir ini sebagian. Ketika kita pulang, ketika kita ada di mana, mari kita akan saling menumpang, saling berdoa bersama untuk mereka yang dilupakan oleh yang lain. Mungkin bagian-bagian ini yang saya pikir penting sekali yang saya sampaikan. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada panitia. Selamat dan tetap semangat. Karena ini proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan berarti pasti akan sukses. Proyeknya yang lain ya pasti di tengah jalan ada segala macam. Tapi ini proyeknya Tuhan, jadi bagaimanapun pasti akan sukses. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang lain sebagainya. Tapi ya penting sekali adalah hasil dari proses ini nantinya saya tunggu hanya hasil outputnya. Demikian, Tuhan memberkati. Baik.
kesan pesan dari AMKI Papua, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Angka Romawi ketiga, kesan pesan kami sampai di sini. Dan angka Romawi keempat adalah penutup atau ramatama. Ya baik, tiba saatnya kita akan menikmati hidangan berkat yang telah disediakan. Sebelum itu mungkin nanti kita berdoa. Sebelum berdoa mungkin teman-teman di luar kita sudah bagi snack di luar, nanti yang di dalam duduk saja agar teratur, nanti teman-teman pemuda sini nanti mereka bagikan snack. Dan sebelum kita berdoa mungkin sampaikan beberapa hal lagi, mungkin teman-teman tidak ajak teman-teman yang dari lain mungkin untuk ikut ibadah di sini bisa kasih tahu supaya bisa nonton di kita punya YouTube, yaitu YouTube Kimi Karmel atau Multimedia Karmel. Nanti bisa lihat langsung prosesi acara yang sedang berlangsung ini, sedang diliput, dan nanti bisa dinonton kembali di teman-teman mungkin yang tersempat hadir atau tidak terlibat dalam ibadah pada saat hari ini. Mungkin itu. Sebelum itu mungkin saya minta kepada saudara Ketua Biro Kabupaten Kerom untuk memimpin kita dalam doa berkat. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah ini dari awal pertengahan semua akhir ini kami jalani dengan menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahkan juga pemudi-pemuda di tempat ini mereka sudah sediakan jamuan kasih. Sebelum kami dapat makan, dapat menikmati, Tuhan mereka yang sediakan Engkau berkati Tuhan. Kami yang dapat makan juga, di mana tubuh kami lemah, melalui makannya Tuhan dikuatkan. Dan juga Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus ini doa ungkapan hati kami, naikkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, terima kasih teman Ketua Biro dari Kerom sudah memimpin dalam doa. Ya, ibadah kita telah selesai, jadi mungkin kepada hamba Tuhan mungkin bisa ke sebelah sini ruang pastori untuk ada berkat, dan untuk pemuda-pemuda mungkin bisa tenang saya di tempat, nanti snacknya dibagikan supaya teratur begitu, supaya setelah ambil snack langsung bisa pulang gitu. Terima kasih atas kunjungan kami Jemaat Karmel. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.